Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunda Ainun Maskun. Saya kelas 4B PIAUD Mandiri. Kali ini saya akan memaparkan teori-teori belajar untuk kecerdasan anak usia dini pada mata kuliah Analisis Kebutuhan Perkembangan Anak Usia Dini. Teori belajar berbahasa mengajarkan bahasa pada anak usia dini harus melalui porsinya, sesuai dengan porsinya. Bahasa dalam mengolah kata itu disampaikan melalui pesan, bercerita, dan tidak lupa peran dari orang tua. Jadi seperti kita ketahui bersama, bahasa itu tidak luput dari peran dari orang tua, karena anak berbahasanya dimulai sejak dari rumah, bahasanya dari ibu. Jadi bahasa itu bisa jadi pesan atau bercerita dan peran dari orang tua. Strategi guru PAUD pada pendidikan bahasa anak melalui berbagai teori. Yang pertama adalah teori behavioris. Yang pertama adalah teori behavioris. Yang kedua adalah teori nativisme. Yang kedua adalah teori nativisme, dan yang ketiga adalah teori konstruktif. Jadi di sini pengenalan bahasa menurut para ahli, dia ada 3 teori. Yang pertama teori behavioris, yang kedua teori nativisme, dan yang ketiga adalah teori konstruktif. Teori behavioris yaitu ditekankan pada penambahan pengetahuan. Jadi teori behavioris itu lebih menekankan pada pengetahuan. Sedangkan teori nativisme dia adalah sebagai suatu bentuk dari filsafat idealisme. Jadi teori nativisme itu dari filsafat idealisme. Dan yang ketiga adalah teori konstruktif. Teori konstruktif itu dia menekankan pada perkembangan kognisi dan bahasa dibentuk dari interaksi dengan orang lain. Jadi teori konstruktif itu perkembangan kognisi dan bahasa dibentuk dari interaksi dengan orang lain. Jadi teori konstruktif itu dibentuk dengan interaksi orang lain. Jadi di sini kita lihat perkembangan bahasa itu menurut teori, ada teori behavioris, nativisme, dan konstruktif. Lanjut, macam-macam kecerdasan menurut Gardner. Menurut Gardner ada 8 kecerdasan terhadap anak. Yang pertama adalah 8 kecerdasan. Yang pertama adalah kecerdasan berbahasa. Yang kedua adalah kecerdasan logika. Yang ketiga adalah kecerdasan musik.
Yang keempat adalah kecerdasan gambar. Yang kelima adalah kecerdasan diri. Yang keenam adalah kecerdasan bergaul. Kecerdasan bergaul. Yang ketujuh adalah kecerdasan alami. Dan yang kedelapan adalah kecerdasan rohani. Jadi menurut Gardner itu ada 8 kecerdasan. Yang pertama adalah kecerdasan berbahasa, kecerdasan logika, kecerdasan musik, kecerdasan gambar, kecerdasan diri, kecerdasan bergaul, kecerdasan alami, dan kecerdasan rohani. Nah, bahasa itu merupakan alat komunikasi. Jadi bahasa merupakan alat komunikasi. Bahasa adalah alat komunikasi karena melalui bahasa manusia itu dapat berinteraksi dan berkomunikasi, mengemukakan hasil pikirannya dan mengekspresikan perasaannya. Nah, dari bahasa itu kita dapat berinteraksi, mengemukakan pendapatnya dan pikirannya dan dapat mendeskripsikan perasaannya. Jadi kesimpulannya, teori belajar itu merupakan landasan terjadinya suatu proses belajar yang menuntun terbentuknya kondisi untuk belajar. Jadi landasan terjadinya suatu proses belajar yang menuntun terbentuknya kondisi untuk belajar. Oleh karena itu, dengan adanya teori-teori belajar, maka akan memberikan kemudahan bagi guru dalam menjalankan model-model pembelajaran yang akan dilaksanakan dan membantu peserta didik untuk belajar. Jadi teori belajar merupakan landasan terjadinya suatu proses belajar. Jadi, teori belajar merupakan landasan terjadinya suatu proses belajar yang menuntun terbentuknya kondisi untuk belajar. Menuntun kondisi untuk belajar. Jadi sekali lagi, kesimpulan dari teori belajar adalah landasan terjadinya suatu proses belajar untuk menuntun kondisi untuk belajar. Demikian pemaparan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan dapat dikembangkan di kehidupan teman-teman. Dan sebagai tambahan pengetahuan juga buat saya dan teman-teman nanti. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.